Maraknya berbagai suguhan pilihan penawaran yang dikemas dalam berbagai cara, branded maupun non-branded memberikan pilihan luas dan besar bagi para konsumen. Nah, di sisi lain, hal ini juga berujung pada kebingungan akan pilihan mana yang tepat. Deran iklan dan berbagai cara-cara komunikasi kadang memberikan hasil yang bertolak belakang dibandingkan dengan objektif pencapaian untuk menjalin hubungan dengan mereka. Peranan rekomendasi dari para pembentuk opini, influencer, kemudian opinion leader menjadi pilihan alternatif bagi para konsumen untuk menentukan semacam pilihan. Dan lebih menantangnya lagi, rekomendasi ini mulai mudah untuk diakses seiring dengan pertumbuhan industri sosial media berbasis web ya. Salah satunya adalah sosial media bernama Littlebird, kemudian Cloud yang masih dalam taraf beta, dan Tracker ya, Bu Elis ya. Nah, timbul pertanyaan, jika rekomendasi dari para pembentuk opini semakin kuat, seperti apakah komunikasi brand yang tepat? Apakah masih perlu melakukan komunikasi melalui media konvensional? Dan apakah kita kembali ke zaman sebelum media penyiaran elektronik lahir? Dan seperti apa peranan sebuah brand? Kita akan membahas mengenai strategi brand di tengah gejala potensial rekomendasi para pembentuk opini atau word of mouth berkaitan dengan menciptakan reason to buy. Saya nggak sendirian, ada Ibu Elis Tambu selaku Branding Analyst Director Maki-Maki Strategic Branding Consultant. Peranan pembentuk opini dan keberadaan sebuah brand. Sebenarnya latar belakangnya apa, Bu, yang mendasari rekomendasi menjadi pilihan bagi para konsumen? Tadi seperti Mas Anto udah bilang bahwa saking banyaknya informasi yang ada sekarang untuk konsumen, dari iklan, dari news, orang sudah terlalu overwhelmed dengan informasi itu, Mas. Jadi dia sudah tidak bingung untuk memilih yang mana yang mesti dia dengarkan. Seperti kita dulu kalau lagi ngobrol-ngobrol, misalnya di komunitas hobi, kita tahu kita orang yang kita percaya untuk memberikan referensi, orang yang paling tahu biasanya kita punya tuh seseorangnya. Jadi untuk sama sekarang ini kita juga mendengarkan orang yang kita percaya itu, tapi melalui internet. Jadi karena dia expert misalnya, atau dia orang yang pokoknya orang yang kredibel yang untuk memberikan rekomendasi, itu membantu mereka memilih brand, Mas. Jadi instead of hanya mendengarkan iklan, yang mana yang membuat adalah company yang membuat produk itu. Jadi dia merasa, ya saya nggak akan percaya apa kata pembuat produk itu, tapi saya lebih mendengarkan orang yang benar-benar expert di mata dia, cukup dia percaya, terus juga sudah experience produk atau services itu. Jadi dia bisa relate dengan produk itu. Kalau misalnya orang yang berbicara pun tidak pernah memakai produk atau services, mungkin dia juga nggak akan percaya, Mas. Jadi daripada hanya mendengarkan iklan, dia ada rekomendasi atau konfirmasi dari orang yang sudah pernah pakai. Jadi dalam memutuskan brandnya dia lebih kuat. Jadi ini sebenarnya menguatkan dari semua media konvensional yang udah ada. Jadi ini menambah untuk lebih confident konsumen dalam memilih brand. Itu berlaku untuk semua produk atau untuk produk-produk tertentu aja, Bu Elis? Kayaknya sih untuk sekarang masih produk-produk tertentu. Contohnya? Mungkin contohnya seperti memilih sekolah untuk anak, kita cari referensi yang banyak. Kata si ini begini. Memilih rumah sakit, memilih tempat les anak, memilih mobil. Banyak pertimbangan rasional daripada emosional. Tapi kalau misalnya produknya emosional, lebih kepada pemilihan personal, misalnya perfume, kita nggak akan dengerin rekomendasi orang. Biasanya kita punya preferensi sendiri. Tapi untuk produk-produk yang lebih mementingkan rasional, biasanya investasinya tinggi atau dampaknya, akibatnya sangat penting buat kita, misalnya untuk sekolah anak. Itu kita akan lebih hati-hati dan sebanyak mungkin akan mencari referensi. Kalau duluan kita tanya kakak, teman, saudara. Sekarang kita bisa akses di internet dari orang-orang yang pernah mengalami atau memakai produk itu. Kita tanyakan langsung dan dia kasih rekomendasi, dan dia mungkin juga cukup populer di internetnya. Itu akan lebih memberi confidence untuk orang yang memilih. Malah jadi mulut ke mulut sekarang ya informasinya. Tapi lewat internet ya, Mas. Lewat internet ya. Dulu lewat telepon, sekarang lewat online. Ini sekarang kecenderungannya seperti itu ya, Bu Elis ya? Ya, kita lihat aja sekarang makin marak social networking, Mas. Kayaknya orang kalau nggak update dia ada di mana, makan di mana, ada yang kurang deh dari social life-nya dia. Jadi dari situ juga kita misalnya melihat restoran yang lagi hip sekarang, misalnya ada orang yang memang
bergerak di bidang restoran, kita akan percaya dengan rekomendasi dia bisa. Iya. Jadi sekarang kita lihat social networking ini udah mengarah ke sana. Jadi beberapa kasus juga ada brand yang tersakiti atau damage karena berita-berita dari social networking yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak gitu. Jadi memang ini sudah menjadi hot topic dan memang semua marketer udah harus menguasai online marketing ini. Jadi iklan-iklan yang begitu banyak sekarang di berbagai macam media justru malah semakin membingungkan konsumen untuk menentukan pilihannya. Iya, Bu karena Elis, ya. saking banyaknya, Mas. Jadi diperlukan semacam rekomendasi Iya, betul. seperti itu ya Bu Elis ya. Oke, ini kalau kita bicara mengenai peranan pembentuk opini dan keberadaan sebuah brand ya. Ini tadi menarik nih di pembukaannya. Ada cukup banyak cara-cara komunikasi yang terkadang memberikan hasil yang ternyata bertolak belakang dibandingkan objektif pencapaian untuk menjalin hubungan dengan mereka ya. Dalam arti kata dengan masyarakat ya dan konsumen ya. Ini kenapa bisa demikian Bu Elis? Salahnya di mana itu? Maksudnya media konvensional. Iya. Memang sebenarnya media konvensional itu terukur, tapi kita tidak tahu spesifik orang yang mendengarkan atau menjadi target audience kita itu bagaimana profilnya. Kalau kita masuk ke dalam komunitas-komunitas di online, kita tahu persis ini profil orang yang seperti ini. Orang-orang ini yang kita target menjadi seperti istilahnya influencer, Mas. Kita cari profilnya dia, karena banyak orang-orang yang mendengarkan dia, jadi opini dia sangat berarti buat orang-orang ini. Jadi hopefully dia membahas produk kita dengan baik, menyebar ke semua orang-orang yang mendengarkan dia. Jadi konvensional bagus secara mass ya, Mas. Tapi secara fokus kita bisa targetkan lebih fokus lagi lewat online ini untuk komunitas-komunitas tertentu. Jadi kita bisa lebih spesifik mengarahkan komunikasi tentang brand kita. Ini bukannya sebelum bentuk sebuah iklan, sebelum menyampaikan sebuah komunikasi, ini sudah ada semacam apa ya? Brief terlebih dahulu ya antara klien dengan owner atau pemilik perusahaannya. Ini targetnya seperti apa, kemudian bentuk iklannya seperti apa. Kok malah ujung-ujungnya malah bertolak belakang, Bu Elis? Mungkin nggak semua bertolak belakang, Mas. Ada yang beberapa komunikasi program yang efektif pasti. Itu bisa diukur kok. Ada yang bertolak belakang, ada yang enggak. Kalaupun bertolak belakang biasanya ada istilahnya deviasi atau keluar dari brief biasanya. Kalau sesuai dengan brief biasanya dan klien komitmen untuk investasi baik, mestinya sih targetnya tercapai. Ya pasti itu ada salah dalam eksekusi biasanya, Mas. Tapi kembali lagi media konvensional mass ya. Kita taruh di majalah, semua orang bisa baca. Kita nggak tahu yang baca itu anak-anak, yang mana gitu. Jadi karena kita lebih tidak fokus, jadi lebih umum. Jadi kita tidak bisa bilang dia sukses, dia tidak sukses. Bisa sukses, tapi yang mana dulu yang mau kita target?